Pemirsa, masih bersama saya dan Bobi dalam Asmaul Husna. Nah, Gus Ahmad masih menyertai kita. Gus, jadi zakat ya, terutama ini benar-benar manfaatnya luar biasa. Terutama para pihak yang berhak menerima zakat. Luar biasa. Yaitu orang fakir miskin. Nah, ini kita masih punya tanggungan, Gus. 3,17 juta orang miskin ekstrim. Masya Allah. Itu 3.170.000. Itu by name, by address. Nah, kalau zakat ini difokuskan ke situ, saya kira miskin ekstrim akan teratasi dalam 2 minggu. Nah, karena itu kepada yang belum zakat jangan khawatir ya Gus ya, karena pada dasarnya uang yang kita keluarkan untuk zakat itu tidak akan pernah hilang. Gimana Gus? Hikmahnya itu Gus. Jadi yang pertama tadi saya teringat ada sebuah ayat Quran yang mengatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di setiap harta manusia itu terdapat hak orang-orang miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta. Dalam artian apa? Harta yang kita miliki sebenarnya itu bukan harta kita seutuhnya. Ada sebagian harta orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Maka oleh karena itu harus kita berikan kepada yang berhak. Dan tadi panjenengan mengatakan bahwa ketika orang bersedekah akan dilipat gandakan hartanya dengan sebanyak mungkin. Ini ada sebuah ayat menarik di dalam Al-Quran yang mengatakan man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu. Nah, di sini saya mengarahkan ini juga kepada zakat. Jadi kalau artinya kayak gini, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan harta tersebut kepada dia. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah zakat bisa termasuk pinjaman? Bisa. Karena sejatinya pinjaman itu adalah sebuah keadaan kita meminjamkan orang supaya orang tersebut akan mengembalikan kepada kita. Berarti sama prakteknya, kita zakat kepada Allah, meminjamkan harta untuk Allah supaya nanti Allah akan membalasnya dengan pahala dan lipat gandakan yang banyak. Tapi kalau niatnya supaya berlipat ganda boleh nggak Gus? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Ini, jadi ya Allah Gusti, kayak ini muka-muka Gusti ganti yang lebih banyak boleh. Bukan masalah, bukan masalah. Jadi malah boleh Bab. Kalau minta bunga, itu gimana? Nah, itu Allah. Nah, jadi makanya dengan adanya tawaran-tawaran Al-Quran itu supaya manusia tahu ada tawaran menarik yang terkait masalah zakat itu, nonton loh. Jadi makanya nggak apa-apa kita sedekah tujuannya supaya nanti ada kembalian cashback yang lebih dari karena Qurannya udah ngomong begitu. Ya sudah seperti itu, daripada tidak zakat, mending zakat. Jadi kan di Jakarta itu sering gini Gus, kalau lihat mobil mewah sholawatin aja gitu. Supaya banyak. Ini lebih ampuh dari itu, sodakoin aja gitu sebetulnya. Tapi Gus, konteks zakat mal 2,5% itu nas fikih atau bagaimana? Nas dalam hadis yang mana apabila seseorang sudah memiliki ketentuan 1 haul 1 tahun dan hartanya sudah mencapai 1 nisab. Nah, nisab itu bisa kalau sekarang itu senilai 80 gram emas kayaknya, senilai itu ya. Jadi kalau kok sudah sampai situ hartanya, maka dia wajib untuk mensedekahkan hartanya sebanyak 2,5%. 80 gram kali 2 juta aja lah rata-rata gitu. Jadi berapa itu ya. Jadi kalau kewajiban ini bermakna 2. Bermakna yang pertama memang yang harus dilakukan. Tapi selain bermakna yang harus dilakukan sebetulnya berdampak baik kepada kita karena Allah Al-Basit itu tadi melapangkan rezeki kita. Bahkan kalau pembalasan zakat atau sedekah di dalam Al-Quran itu ada banyak ya. Yang pertama wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Itu yang pertama. Jadi ketika kita menafkahkan harta kita akan diganti. Contoh kita bayar 1.000 akan diganti 1.000 satu. Atau yang kedua, kita bayar 1 akan diganti 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kita sedekah 1.000 baliknya 10.000. 10.000 nggih, 10.000. Ada lagi yang lebih dasar lagi.
Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Oke. Ketika kita sedekah fi sabilillah ya, termasuk zakat juga, maka itu ibarat sebuah biji yang ditanam kemudian tumbuh menjadi 7 ranting, yang mana setiap ranting itu akan tumbuh 100 buah. Berarti 7 kali 100, 700. Berarti satu biji akan menghasilkan 700. Nah ini luar biasa, tawarannya Allah luar biasa. Makanya memang wataknya atau kebiasaan manusia diberi tawaran yang sepanjang ini supaya mau zakat. Kalau tidak ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, biasanya nggak mau manusia itu. Menarik sekali. Sodakoh itu punya makna 2. Satu sodakoh, yang kedua zakat. Zakat. Okay. Terima kasih pada para pemirsa Metro TV yang setia bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Gus. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.